Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama Allah masih memberikan kita satu hari lagi umur, di mana dengan umur ini kita bisa memaksimalkan untuk menambah kantong-kantong amal saleh kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bertaubat dari dosa-dosa kalaupun masa lalu kita masih dipenuhi dengan pelanggaran dan dosa. Dan dengan itu tentunya kita akan selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita kesempatan seperti ini untuk duduk di salah satu rumah Allah, kemudian kita menimba ilmu bersama-sama. Saya dan ibu-ibu sekalian juga semuanya lagi belajar, dan kita terus mendalami ilmu agama ini dan coba menerapkan maksimal dalam hidup kita sehingga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan. Oleh karena itu, kalau Allah masih memberikan kita peluang untuk bisa sibuk dengan amal saleh, dari amal saleh ke amal saleh yang lain, atau dari taubat ke taubat yang lainnya, maka ini sebuah karunia yang harusnya kita jaga dan kita syukuri. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tujuannya juga agar mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Kesempatan ini insya Allah pertemuan kedua dalam membahas buku yang disusun oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari hafidhahullah. Judulnya Keutamaan dan Buah Manis Sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Pertemuan perdana kemarin kita sempat membahas kata pengantar dari buku ini, dan juga kita sudah membacakan seluruh daftar isi dari buku, sehingga kita sudah punya gambaran umum sebenarnya isinya apa saja buku ini. Dari awal kita bahas sampai di lembaran terakhir nanti insya Allah, semoga Allah masih memberikan umur dan kesempatan. Dan kemudian kita sudah rincikan panjang lebar dalam muqaddimah itu bagaimana sabar itu merupakan salah satu sayap kehidupan dari dua sayap kehidupan yang bisa membuat kita melalui kehidupan ini dengan baik. Yang pertama, sayap adalah syukur terhadap nikmat. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dari hal yang kecil sampai yang besar, kita boleh menikmati selama halal dan kita tinggal syukuri, alhamdulillah, maka akan sesuai yang Allah janjikan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Sayap yang kedua yang sedang kita bahas yaitu sabar atas ujian yang ada. Dan sudah kita ingatkan ibu-ibu sekalian pada pertemuan yang lalu, sabar itu pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi untuk selalu rutin menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, menutup aurat setiap saat kalau dibutuhkan, bertemu dengan yang bukan mahramnya, kemudian sibuk mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian kita, serta juga berinteraksi biologis yang halal dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan ya. Ini kita bersabar karena akan ada ujiannya. Berat orang masih ngantuk malam hari tapi bangun sholat malam misalnya, atau berat juga orang mengeluarkan sedekah mungkin di saat dia juga butuh dengan uang tersebut, atau mungkin memperdulikan atau peduli terhadap keadaan orang lain dari kalangan muslimin kayak teman-teman di Palestina, sementara kita sendiri mungkin butuh pembenahan diri, dan sekian banyak hal-hal contoh-contoh dalam ketaatan-ketaatan yang butuh kesabaran. Dan ini sabarnya sendiri punya pahala. Jadi kalau ibu-ibu mengerjakan satu ketaatan kayak sholat, puasa, zikir, baca Quran, duduk majelis ilmu, haji dan umroh, dan apa saja ketaatan, itu ada pahala masing-masing. Sabarnya kita untuk komitmen menjaga ibadah tersebut, setiap ada kesempatan dan perintah kita kerjakan, maka itu ada nilai pahala ekstra. Begitu juga yang kedua, sabar terhadap meninggalkan dosa-dosa.
Karena kita semua punya peluang berzina, berbohong, menipu, membunuh, dan segala macam pelanggaran. Itu pasti terlintas dalam hidup kita dan kita punya peluang besar untuk itu. Tapi kalau kita bersabar, kita tidak mau mengiyakan negosiasinya syaitan untuk mengajak kita terjerumus dalam pelanggaran, maka ini namanya sabar yang kedua. Ya, sabar ini juga ada nilai pahalanya sendiri. Kalau masih ingat saya sempat sebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat ini berkata, saya meninggalkan 1 dirham yang haram, pendapatan yang jelas tidak bisa diambil, 1 dirham saja lebih saya sukai daripada saya bersedekah 100.000 dirham. Kalau Abdullah bin Umar melihat malah mengejar meninggalkan yang haram itu lebih besar pahalanya dari mengerjakan ketaatan. Jadi meninggalkan penawaran 1 dirham haram. Kalau kita mungkin 10.000 rupiah, 1.000 rupiah tapi haram, itu lebih kita tolak nih. Enggak, saya nggak mau karena ini haram atau ini syubhat. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita bersedekah dengan 100 juta rupiah misalnya. Itu butuh kesabaran. Ya, karena setiap orang yang kita pasti akan terlintas godaannya. Kemudian yang ketiga, baru sabar secara umum terhadap ujian harian. Kayak ibu sakit, lapar, haus, gangguan orang. Nah, kebanyakan orang-orang menjelaskan tentang sabar di poin ketiga ini saja. Padahal sebenarnya sabar masuk di 3 poin tadi. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam ujian harian. Dan untuk memahami bahwa sabar ini adalah sebuah perangkat dalam hidup kita dan senjata terbaik untuk menghadapi permasalahan, kita harus tahu tidak ada orang yang luput dari ujian. Siapa di antara kita yang tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah keselio, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah sakit gigi, tidak pernah diganggu orang, tidak pernah rugi, tidak pernah ditipu. Semuanya pasti akan terlalu dalam hidup kita. Gitu kan? Maka ujian ini akan datang. Andai saja cuma kita sendiri yang diuji oleh Allah, mungkin wajar kita tidak sabar. Tapi semua orang akan diuji hal yang sama. Tinggal bagaimana kita menerima itu sebagai keputusan Allah, lalu kita ikhtiar mencari jalan keluarnya. Jadi kalau kita berikan gambaran sabar sederhana adalah ibu menerima keputusan Allah yang sudah terjadi. Misal kita bangun tidur, sudah flu. Udah kita langsung terima, oh Allah lagi uji saya. Gak perlu kita salahin AC yang semalam dingin, tidak perlu kita salahin suami ibu mungkin yang kecilin AC-nya, atau mungkin ibu karena semalam pakai baju yang tipis, atau itu alasan semua. Tidak ada manfaatnya untuk disebutkan karena sudah terjadi. Yang benar adalah, oh Allah lagi uji saya. Saya terima keputusan ini, kemudian ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, konsul sama dokter. Nah itu namanya sabar. Ya, kita utangkan uang kepada orang, lalu tiba masa waktu jatuh tempo kita tagih. Lalu orang itu belum bisa bayar atau belum mau bayar. Di sini butuh kesabaran. Kita ambil ini sebagai ujian dari Allah, lalu tetap ikhtiar. Ikhtiar itu misalnya tetap kita tagih lagi. Mungkin ada orang yang mau laporkan orang itu ke polisi, itu ikhtiar. Dan itu masih masuk dalam bab sabar. Masih masuk dalam bab sabar. Yang penting ibu bisa menerima dulu ujian tersebut. Dan salah satu bentuk pahala yang maksimal dalam ujian adalah tidak berkeluh kesah kepada manusia. Kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, ibu kalau mau bicara sama manusia hanya sebatas konsultasi dan hanya kepada ahlinya saja. Sakit pada dokter, masalah-masalah agama itu kepada ustadz atau ustazah, masalah bangunan kepada arsiteknya, ya. Atau misalnya desain interiornya atau yang sejenisnya, gitu ya. Seperti itulah. Jadi hanya bicara pada ahlinya dan itu pun konsultasi. Misal kepada dokter, dok kepala saya sudah 3 hari sakit, saya susah tidur, kira-kira apa obatnya? Nah itu konsultasi namanya, ya. Sama ustadz pun begitu. Suami saya ucapin kalimat tolak dalam keadaan marah, jatuh nggak sih tolaknya? Nah itu ditanyakan hukumnya, itu namanya konsultasi. Begitu juga dengan kepada arsitek dan seterusnya. Kalau curhat, tuangkan semua permasalahan, menceritakan awal kisah sampai akhir kisah, atau bagaimana keadaan hiruk-pikuknya kita melalui ujian yang sedang ada, ini hanya kepada pencipta saja, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebutkan itu sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Ayyub alaihissalam waktu beliau diuji penyakit yang menular, ya, kepada
Allah SWT ujikan kepada dia, maka dia hanya mengatakan kepada Allah saja. Dia mengatakan, Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Zat yang maha pemurah, ya Allah, engkau telah mengujiku dengan penyakit ini dan engkau adalah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya, saya keluhkan ini ya Allah, tapi saya tetap bisa menerima. Dan saya yakin dengan kemahakasihan-Mu, engkau akan bisa menyembuhkanku. Maka seperti itulah sebenarnya. Kami sudah titik beratkan pada pertemuan yang lalu itu ya. Ibu ingat, permasalahan apapun yang paling baik adalah ibu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat sedang ada, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang diberikan ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang hanya bisa memberikan solusinya Allah. Makanya dalam riwayat yang sahih disebutkan, baginda Nabi SAW itu beliau kalau punya permasalahan apapun, padahal beliau seorang Nabi, beliau juga hadapi masalah-masalah seperti kita, dari lapar, dari haus, dari gangguan orang, kemudian butuh sesuatu bantuan sampai beliau pernah berhutang gitu ya. Beliau selalu menuju ke sholat. Beliau selalu menuju ke sholat. Wudu, sholat, hadap kiblat, tuangkan semua dalam sujud, atau setelah sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau sabar dalam ujian-ujian yang datang, maka pahala kita sangat besar. Ini saya ingatkan kembali yang kita bahas di kata pengantar itu di halaman 1, 2, halaman 3-nya. Kalau yang pegang buku ya, itu ada As-Sa'labah Al-Khurshani radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, hadis ini sudah kita bacakan pertemuan yang lalu, saya ingatkan kembali agar connect dengan bahasan hari ini ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna mi waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya nanti ada hari-hari dalam hidup kalian membutuhkan kesabaran ekstra. Butuh kesabaran ekstra. Setiap orang pasti akan diuji, tergantung Allah mau uji dia seperti apa. Itu hari-hari yang butuh kesabaran. Karena berkeluh kesah pun tidak akan memberikan jalan keluar. Ya. As-sabru fihinna kaqabdi 'alal jamri. Sampai pada level karena ujian itu berat, seseorang di antara kalian yang sedang melaluinya seperti sedang memegang batu bara. Jadi bara api, kalau kita pegang bara api panas, nah seperti itu kita memegangnya. Karena sakit sekali badannya, sakit hatinya, pikirannya jadi galau. Tapi itu butuh kesabaran. Karena kalau kita keluh kesah pun tidak akan memberikan jalan keluar. Sebelum kita lanjutkan hadisnya, saya ingatkan kembali kami sampaikan pada pertemuan yang lalu perkataan Umar radhiyallahu anhu. Beliau bilang begini, orang yang sedang diuji oleh Allah terbagi dua. Yang satu bahagia, yang satu sengsara. Siapapun lagi diuji, kita pun masuk di dalam perkataan ini. Orang yang diuji oleh Allah terbagi dua. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Kalau yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keputusan Allah. Tadi saya kasih contoh, ibu bangun tidur flu. Ibu keluar tiba-tiba mendung, hujan deras, nggak jadi. Atau mau janjian sama orang batal, proyeknya batal. Ya, proses pengobatannya gagal, harus pindah ke dokter lain atau rumah sakit lain misalnya, kan? Maka kalau itu datang, ini orang yang bahagia, ibu terima dulu, terima sebagai keputusan dari Allah. Dengan menerimanya, kata Umar, maka orang ini akan bahagia karena dia dapat pahala, ya, karena menerima keputusan Allah. Kemudian yang kedua, dia mudah melaluinya, dan yang ketiga dia dapat jalan keluarnya. Ini orang yang bahagia. Ibu bangun pagi tadi flu. Kita kembali ke contoh ini supaya mudah difahami. Kalau ibu jalani apa yang Umar bilang, oh Allah lagi uji saya, berpahala. Mirip ibu kalau kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan kasih satu peraturan, mau nggak mau kita ikutin, kalau enggak kita dikeluarkan, misal. Maka orang yang bisa menerima, dia bisa jalan dengan perusahaan itu, kan gitu. Dia terima dulu, maka dia dapat pahala. Yang kedua, dia mudah melaluinya. Karena ibu menerima, oh Allah lagi uji saya flu. Ya udah, kita jadi mudah melaluinya. Karena kita sudah tahu itu ujian. Kemudian yang ketiga, dia akan dapat jalan keluarnya. Ini golongan pertama yang bahagia kalau didatangkan padanya ujian. Karena dia bisa menerima. Maka dia dapat pahala, dia mudah melaluinya, dia juga dapat solusinya. Yang kedua, orang yang sengsara. Dia berkeluh kesah.
Semua, walaupun cuma flu, saya kasih contoh yang lalu kalau masih ingat, satu kampung tahu. Semua orang disampaikan. Saya lagi flu loh, saya lagi flu. Semua grup WA isi dia flu. Kalau perlu dikirim foto hidungnya yang sudah merah. Gitu. Nah ya, jadi akhirnya dia seperti tidak menerima itu. Kata Umar, orang seperti ini bisa berdosa. Berdosanya kenapa? Karena dia seperti mengeluhkan Tuhannya yang menguji dia pada manusia. Nih lihat nih, Allah lagi uji saya. Jadi seakan-akan ya menolak takdir itu. Dia bisa berdosa. Orang kan kalau nolak takdir berdosa. Dia sulit melaluinya. Dan dia tidak dapat jalan keluarnya. Ini orang yang sengsara gitu. Maka opsinya apa? Sabar. Gak ada opsi lain. Kalau ujian sedang datang hanya sabar. Gak ada yang lain. Ya, makanya seorang sahabat mengatakan sabar itu ibarat kepala dari badan. Maka bagaimana bisa ada kehidupan tanpa ada kepala? Kan gitu. Baik, saya lanjutkan hadisnya. Apa yang kita dapatkan kalau kita sabar, ibu-ibu sekalian, di saat ada ujian datang? Kata Nabi SAW, lil'amili fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang sabar di masa itu nanti, hari-hari setelah saya meninggal, kata Nabi, kita-kita ini, karena Nabi SAW sudah tidak hidup sama kita. Orang yang sabar pada satu dengan ujian-ujian yang datang, gangguan orang, dia sakit, hartanya ditipu, segala macam, dia bersabar, maka akan dapat pahala 50 orang dari kalian, dari sahabat Nabi. Padahal untuk jadi sahabat Nabi ini gak gampang bu ya. Definisi sahabat itu ulama bilang, mereka adalah orang yang bertemu dengan Nabi, lalu masuk Islam di tangan Nabi, di masa itu, atau masuk Islam di masa hidupnya Nabi. Setelah lihat Nabi ya, ketemu atau lihat Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan Islam, baru dikatakan sahabat. Kalau pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni, ya, ini salah satu orang soleh yang ada dari Yaman, ya. Dia hidup di masa Nabi, dia beriman tapi tidak pernah lihat Nabi secara fisik, maka tidak digolongkan sahabat. Sahabat ini orang-orang yang mulia. Ketemu sama Nabi langsung, salaman sama Nabi, berperang sama Nabi, duduk dalam majelis Nabi, ini kemuliaan besar sekali. Nah, kedudukan mereka besar. Kata Nabi SAW, nanti kalau saya sudah meninggal, ada dari umatku melalui hari-hari sabar, butuh kesabaran, seperti pegang bara api, karena ujiannya berat, membuat kepalanya pusing, dadanya sesak, ujiannya luar biasa, gitu. Seperti sudah tidak ada jalan keluarnya. Tapi dia bersabar, dia akan dapat pahala 50 orang dari kalian, dari para sahabat Nabi. Sampai sahabat Nabi ini Abu Tha'labah mengatakan, qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ajru 50 minna aw minhum. Apakah yang Anda maksud 50 pahala dari kami itu dari mereka? Kan mereka hidup di masa itu. Pahala 50 orang di antara mereka atau pahala 50 orang dari kami? Kata Nabi SAW, bal ajru 50 minkum. Pahala 50 orang dari kalian. Karena kan kita beriman pada Nabi Muhammad tidak lihat. Para sahabat melihatnya. Jadi kita punya kedudukan. Ini bukan berarti kita lebih baik dari para sahabat, bukan. Tetapi ada satu titik di mana kalau ujian datang, khusus poin ini ya. Kalau sholatnya, kalau jihadnya kita tidak bisa, infaknya tidak bisa kita samai para sahabat. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian caci maki sahabat-sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithlu Uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim. Karena kalau salah seorang dari kalian menginfakkan seperti gunung Uhud besarnya emas semua di jalan Allah, tidak akan bisa mencapai sedekah satu mud, satu genggaman tangan dari mereka, karena besarnya pahala mereka. Tapi khusus pintu ujian ini, kalau kita sabar bisa mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Oleh karena itu memang ya sesuai kadarnya ya. Bahkan ibu-ibu nanti yang diuji sama Allah dan bisa bersabar, tidak banyak berkeluh kesah, konsultasi hanya pada ahlinya, nanti curhatnya hanya kepada Tuhannya, di sholat malamnya, di doanya, lagi tawaf, lagi sa'i misalnya, maka orang seperti ini nanti dia akan ya, sangat gembira mendapatkan balasan pada hari kiamat nanti. Sampai ada sebuah hadis, ini saya belum sebutkan pada pertemuan yang lalu ya, tiba-tiba terlintas sekarang tentang masalah bab ujian. Kata Nabi SAW, nanti orang yang ujiannya lebih sedikit dan lebih ringan di dunia, pada saat melihat orang yang lebih berat dari dia ujiannya di dunia dan diberikan pahala melimpah, hanya bersabar berapa hari, berapa bulan, beberapa kali kasus, toh juga fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan,
Berapa banyak permasalahan kita lalui, toh kita sudah akan dapat atau kita sudah temukan jalan keluarnya ya. Maka orang-orang seperti ini akan ya berharap dikembalikan ke dunia karena dia lihat orang yang lebih berat ujiannya begitu banyak pahala yang dikasih dan derajat tinggi di surga, yang sedikit ujiannya berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka, terus mereka meninggal lagi. Artinya mereka cari ujian yang paling berat, berharap kembali ke dunia supaya diberikan pahala dari sabar itu. Ya, jadi memang tidak akan dapat pahala sabar kecuali dengan ujian. Ya, nah itu yang penting untuk digarisbawahi. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar juga pada kesempatan yang lalu di kata pengantar. Sekarang kita akan masuk di muqaddimah ya, di halaman 1. Kalau ibu pegang bukunya. Jadi setelah kita sebutkan kata pengantar kemarin, kita juga masuk ke daftar isi. Kita sudah bacakan semua daftar isi sampai halaman 83 ya. Daftar isinya saja, judul-judulnya. Kita akan masuk di halaman 1 tentang muqaddimah, pembukaan buku ini. Dan semua penulis akan menulis muqaddimah. Semua orang menulis, kalau karya ilmiah pasti ada muqaddimah atau pendahuluan bahasa Indonesia ya. Tujuannya, orang kalau baca pendahuluannya, orang sudah tahu apa yang sedang menjadi kerangka fikir, yang sedang dipikirkan oleh penulis yang dia ingin tuangkan. Nah, itu difahami dari pendahuluan itu. Di halaman 1, penulis di sini mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Artinya, wahai orang yang berselimut, ini panggilan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di saat beliau sedang berselimut tidur. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Tugasmu sebagai utusan Allah, bangun, bangkit, sampaikan agama Allah itu diterima atau tidak, dan agungkanlah Tuhanmu, besarkan dalam dirimu. Dan bersihkanlah pakaianmu, sucikan dari segala macam najis dan kotoran, dan tinggalkan segala perbuatan dosa atau keji. Dan janganlah engkau hai Muhammad memberi, bersedekah pada orang dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu lah bersabar. Nah, saksi bahasan kita adalah potongan terakhir ya, karena ingin lebih banyak mendapatkan pahala, maka bersabarlah ya, dalam ujian-ujian yang datang ya. Karena ibu kalang kabut, ibu cerewet, ibu tidak terima ya, sama aja harus dilalui gitu. Kalau kita lagi flu, mau ngomel-ngomel, mau ngoceh-ngoceh, mau salahin apapun, tetap akan flu gitu kan. Jadi nggak ada manfaatnya. Solusi terbaiknya sabar udah. Ya, sabar sehingga lebih mendapat pahala tadi saya bilang, kemudian juga bisa melalui dan juga mendapatkan jalan keluarnya. Baik, penulis menyusun di mukaddimah 4 poin, Bu. 4 poin dalam mukaddimah beliau setelah mengangkat tadi firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat 7. Walaupun saksi bahasan kita adalah akhir ayatnya, ayat ke-7-nya ya, yaitu wali rabbika fasbir, dan ya karena Tuhanmu lah, karena patuh kepada Allah, bersabarlah kalau ujian sedang datang. Poin pertama kata penulis ya, setelah menulis ayat ini, menaati perintah dan bentuk sabar yang paling sempurna. Syekh Al-Allama Abdurrahman As-Sa'di, kalau yang pegang bukunya, Syekh itu biasa dipanggil, kalau orang Arab panggil Syekh ini 3 ya. Bisa orang pintar agama dipanggil Syekh. Bisa juga orang tua sekali, laki-laki dipanggil Syekh. Bisa juga orang kaya raya, melimpah hartanya dipanggil Syekh ya. Tetapi biasanya kalau Syekh yang agamis ya, lebih kepada agama, itu memang biasa kalau dalam tulisan diikuti seperti ini, Al-Allamah. Al-Allamah maksudnya orang yang alim ya. Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ini salah satu ulama yang hidup di Saudi. Dalam kurung W itu maksudnya wafat, Bu ya. Wafat tahun 1376 Hijriah.
Kita sekarang tahun 1400 ya 40 berapa? Nggak hafal? 1446 ya. Jadi dia meninggal 1376 ya. Nanti ibu usahakan kalau beli tanggal kalender di dinding atau yang di meja seperti ini itu yang ada tanggal hijriahnya ya, supaya tahu ibu sekarang berada di tanggal berapa hijriah, karena ada hubungannya sama hukum syar'i kita, diantaranya puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari setiap bulan kan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dari bulan-bulan hijriah misalnya, atau kita mau puasa Tasu'a dan Ashura 9 dan 10 Muharram, atau kita mau puasa hari Arafah 9 Zulhijjah atau 9 hari pertama Zulhijjah, ini semua butuh kalender hijriah. Baik, Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yang maknanya pesan dari atau pesan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa li rabbika fasbir di ayat ke-7 surah Al-Muddathir, dan karena Tuhanmu bersabarlah, diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau bersabar dan berharap pahala kepada Allah serta menginginkan wajah Allah Ta'ala dengan sikap sabar beliau tersebut. Dan sungguh Nabi SAW telah mentaati perintah Tuhannya Subhanahu wa ta'ala, beliau bersegera melaksanakannya, lalu beliau bersabar karena Tuhan beliau dengan kesabaran yang paling sempurna. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan atau bermaksiat kepadanya, dan sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan takdirnya. N-nya besar kata ganti Allah, yang menyakitkan. Hingga beliau mampu dengan sikap sabar itu melampaui para rasul ulul azmi alaihi mussalatu wassalam lainnya. Ulul azmi maksudnya nabi-nabi pilihan ya, yang wajib kita imani nabi dan rasul berapa jumlahnya bu? 25 ya. Tapi udah tahu belum Allah utus berapa nabi? 124.000 ya. 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Bedanya nabi sama rasul, kalau nabi itu tidak membawa syariat baru. Mereka hanya mengingatkan kaumnya yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul itu membawa syariat baru. Tapi agamanya satu, Islam semua. Yang wajib ibu-ibu hafal 25 nabi dan rasul. Saya tidak tahu kalau kita disuruh hafal semua 124.000 ini. 25 saja tidak hafal, bagaimana? Ya. Bahkan banyak yang tidak tahu siapa nama istri Nabi, siapa anak Nabi. Berapa kali di majelis ditanya, siapa sebutkan istri Nabi? Disebutkan Fatimah. Ya. Fatimah anaknya. Contoh saja seperti itu. Jadi kita 25 Nabi dan Rasul. Nah, dari 25 Nabi dan Rasul itu ada lagi 5 Nabi yang mengerucut, dikenal dengan Ulul Azm. Ini Nabi pilihan, pimpinannya semua Nabi-Nabi itu. Yang 5 ini adalah Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 Nabi dikenal dengan Ulul Azm. Pemimpinnya para Nabi-Nabi itu lagi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah dari 5 ini ngerucut lagi satu pimpinan mereka. Itulah Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya bu. Khusus untuk kaumnya saja. Jadi dia diutus satu negeri, negeri itu saja. Dia tidak punya kewajiban sebarin agama syariatnya kemana-mana. Gitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Semuanya. Maka itu keutamaan sendiri. Dan kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Nah ini makna daripada potongan terakhir perkataan Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dengan sikap sabar itu, Nabi Muhammad SAW sabar, beliau melampaui para rasul ulul azmi alaihi wassalam lainnya. Maksudnya mengalahkan kedudukannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Nah poin ini perlu kita garis bawahi. Dari surah Al-Muddathir ayat 7-nya. Wa li rabbika fasbir. Allah suruh Nabi Muhammad SAW sabar. Kalau Nabi Muhammad saja diuji bu, dan ujiannya berat sekali, ujiannya berat.
Coba bayangkan, apalagi kalau ibu-ibu mungkin lebih bisa membayangkan kalau ibu punya 7 orang anak, ya 6-nya meninggal di masa ibu. Bagaimana perasaannya? Nabi Muhammad SAW itu. Anaknya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anaknya adalah Al-Qasim yang laki-laki, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Tiga-tiganya meninggal masih kecil. Baru lahir beberapa waktu meninggal. Kemudian ada 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab meninggal di masa hidup Nabi. Nanti Fatimah meninggal setelah Nabi. Jadi dari 7 anak ini 6-nya meninggal di masa hidup beliau. Beliau pada saat sebelum jadi Nabi, kita tahu beliau orang yang sangat dicintai di Mekah. Tidak ada satupun orang di Mekah membenci Nabi. Termasuk pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya, itu sampai menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya Nabi SAW. Tapi setelah Nabi dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun, lalu kemudian beliau mengiklankan, mengajak kepada tauhid, kepada Allah, meninggalkan sembahan berhala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, kemaksiatan, zina, makan bangkai, menyembelih untuk selain Allah dan segala macam, maka dibenci oleh orang-orang yang mulai membencinya pamannya sendiri Abu Lahab itu. Sampai dia suruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi SAW. Dan surah Al-Masad dalam Al-Quran di juz 30 ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah tangan kedua tangannya Abi Lahab, pamannya Nabi SAW. Ma'agna anhu malu wa ma kasab. Tidak ada manfaat dari harta dan semua nama baik yang sudah dia kumpulkan ya. Karena memang dia menghina-hina Nabi, dia menyiksa Nabi, mengganggu Nabi, menggerakkan masyarakat Mekah untuk membenci Nabi. Makanya tidak ada manfaat hartanya. Ma'agna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Pasti dia akan masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa amratu hammalatal hatab, dan istrinya juga yang ikut-ikutan. Ya, yang membawa ya, serabut-serabut di lehernya untuk dia taruh di jalan-jalannya Nabi lalu dibakar kayak rumput-rumput kering. Ya, itu di masa dulu orang pakai untuk menyalakan api. Maka ditaruh lalu ditepukin 2 batu, ada pecikan api lalu bisa membakar ranting-ranting kering itu. Ya, istrinya Abu Lahab taruh itu di lehernya, dia bawa, dia kalungkan hanya untuk cari Nabi lewat mana, ditaruh, dibakar. Ya, maka dikatakan wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab yang bawa-bawa itu ya. Fi jidiha hablum min masad. Jadi memang dia betul-betul membawa, dan itu nanti akan mencelakakan juga dia. Ya. Jadi bagaimana ujian yang sangat berat ini, luar biasa gitu. Sampai waktu beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira di Jabal Nur, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, 5 ayat pertama surah Al-Alaq gitu. Maka beliau pulang ke rumahnya, dan Khadijah radhiyallahu anha, istri yang mulia, menunggu beliau tidak dengan kecurigaan, malah melihat suaminya dalam kondisi ketakutan. Malam subuh-subuh kembali ke rumah, yang pertama beliau diam, tidak menjawab apapun, tidak menanyakan apapun, menunggu Nabi SAW mengucapkan perintah apa. Maka Nabi mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, yang menyebabkan turunnya surah Al-Muzammil dalam Al-Quran. Ya. Orang yang minta diselimuti. Lalu Khadijah membungkus Nabi SAW dengan selimut, membawanya ke dalam rumah, memberikan minuman. Setelah tenang, Khadijah juga tidak tanya. Maka Nabi SAW menceritakan, telah terjadi begini dan begitu. Aku berada di Gua Hira, kemudian aku didatangi oleh sosok orang aku tidak kenal, berpakaian putih, memelukku, lalu menyuruh aku membaca Iqra, diulangi sampai berapa kali. Setelah itu aku bilang aku tidak bisa baca, lalu disebutkanlah 5 susunan kalimat yang aku harus ucapkan. Setelah itu aku turun dari Gua Hira menuju ke kaki lereng gunung Jabal Nur, ya. Tiba-tiba aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Lalu kata Nabi SAW, aku angkat kepalaku ke langit, aku melihat Jibril dalam postur aslinya sebagai malaikat. Dimanapun aku pandangkan mataku, di timur, di barat, di utara, di selatan, di situ padang Jibril memenuhi langit, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan bisa menghancurkan bumi ini.
Lalu kemudian hilang tiba-tiba. Maka Nabi SAW ketakutan sebagai manusiawi dengan itu. Tapi Khadijah posisinya radhiyallahu anha seorang istri yang salihah yang memang pantas untuk menjadi suri tauladan bagi semua muslimah. Dia mengatakan, wahai suamiku, apakah kau berpikir kau akan diberikan sesuatu keputusan atau takdir yang buruk sementara kau suka silaturahim, kamu membantu orang susah, kamu memenuhi kebutuhan orang-orang, maka tidak mungkin kau dihinakan. Maka Khadijah pun mengajak suaminya Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah. Dan dia sudah lama menunggu keluarnya Nabi terakhir di Mekah. Karena dia tahu dalam kitab Injil ini tempat keluarnya Nabi terakhir. Maka dibawalah ke sana, Nabi SAW ceritakan. Lalu kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sungguh yang telah datang kepadamu adalah ciptaan Allah, makhluk bersayap yang pernah datang kepada Musa, maksudnya Jibril alaihissalam. Lalu kata Waraqah bin Naufal, ketahuilah, aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu di saat nanti kau benar-benar sudah diutus oleh Allah. Dan di saat kau diusir oleh kaummu. Nah ini yang kita ingin sampaikan ya. Kau diusir oleh kaummu keluar dari kota Mekah ini. Nabi SAW waktu itu masih bingung. Nabi bilang, apakah mereka akan mengusirku? Karena Nabi nggak nyangka. Sebelum masa kedamaian, Nabi sangat dicintai oleh masyarakat Mekah. Bahkan mereka mengamanahkan dana-dana mereka, harta mereka untuk dibisniskan oleh Nabi. Dan mereka berikan julukan Nabi As-Sadiqul Amin. Orang yang sangat dipercaya dan sangat jujur gitu. Lalu kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang diutus seperti kamu kecuali akan diusir oleh kaumnya. Maka waktu itu sempat terputus wahyu 6 bulan bu. Nggak ada lagi turun wahyu. Setelah 6 bulan baru turun Wadduha, surah Ad-Duha. Demi waktu duha di waktu pagi hari. Wadduha wal laili idza saja, di waktu malam juga pada saat tiba. Ya. Disebutkanlah sampai akhir surah Ad-Duha. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad dan menyanyiakanmu. Jadi bukan berarti 6 bulan itu terputus wahyu kemudian kau ditinggalkan gitu ya. Maka sampai akhir surah Ad-Duha. Nah di masa 6 bulan ini sebelum turun wahyu surah Ad-Duha, wahyu yang kedua turun pada masa itu, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Pendeta tadi, maka kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah Waraqah bin Naufal masuk ke dalam surga. Tapi saksi bahasan ujian yang datang kepada Nabi, tadinya beliau sangat dicintai di Mekah, dibenci gara-gara menyampaikan agama. Benar menyampaikan yang benar. Gak boleh sembah berhala, gak boleh berbohong, gak boleh makan bangkai, gak boleh berzina, diingatkan. Tapi orang membencinya. Dari sini berarti pelajaran penting, ibu-ibu sekalian, kita kalau menyampaikan yang benar, itu jangan pikir karena retorika kita bagus, karena ilmu kita luas, karena kita mungkin punya jabatan, lalu orang semua terima, nggak ada. Itu pro kontra. Sebagus apapun kebenaran yang kita sampaikan, sehebat apapun retorika yang kita gunakan, pasti akan ada pro. Ada orang yang terima, sebagaimana dakwah Nabi SAW ada yang terima seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullahi alaihim. Dan ada juga yang menolak seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Syaibah, Walid dan semua tokoh-tokoh Mekah akhirnya meninggal dalam keadaan kufur gitu. Nah itu terjadi. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa li rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu lah kau bersabar. Kalau Nabi Muhammad SAW saja manusia mulai diuji, apalagi kita. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, bu ya, siapa yang sedang diberikan ujian oleh Allah, maka hendaklah dia mengingat ujianku. Otomatis itu akan meringankan ujian dia. Maksudnya, saya aja sebagai Nabi diuji, apalagi kalian. Nah, seperti itulah. Dan apa ujian kalian pertemukan dengan ujianku, maka akan jadi kecil semuanya. Ya. Nabi Muhammad SAW diuji dari mulai jadi Nabi sampai beliau meninggal dunia. Di kota Madinah, tentu banyak jenis ujiannya, tapi kalau di kota Madinah, itu beliau SAW sudah punya kerajaan. Jadi Nabi, jadi raja, punya pasukan, masih diganggu oleh orang munafik. Selalu mendustakan Nabi, selalu mengolok-olok keputusan Nabi, ya, tidak percaya terhadap ayat Al-Quran yang diturunkan, menggoda orang-orang muslimin yang sudah beriman agar murtad dari agama Islam, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang mereka
lakukan. Ya, bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Ibu kalau mendengarkan kajian kami Sirah Nabawi tentang perang Tabuk. Perang Tabuk itu sebenarnya 30.000 pasukan keluar dari Madinah bersama Nabi SAW, para sahabat Nabi, untuk berperang dengan orang-orang Romawi. Sekarang kota Tabuk ini masuk wilayah Saudi ya. Masa itu masih kerajaan Romawi. Di masa Nabi Muhammad SAW, beliau keluar dengan 30.000 pasukan menuju ke wilayah Romawi untuk berperang dengan bangsa Romawi, menawarkan Islam, kalau enggak mereka bayar jizyah, upeti, kalau enggak maka mereka akan berperang. Nah, pada saat beliau keluar ke sana, kata para ulama sejarah, peperangan sebenarnya bukan dengan bangsa Romawi, karena Romawi tidak mau ketemu dengan Nabi. Raja mereka yang waktu itu namanya Heraklius, dia tidak mau menemui Nabi. Dia sebelum Nabi kepung ke wilayah Tabuk, dia sudah masuk Islam di tangan utusan Nabi datang ke dia, karena dia tahu. Tapi karena para pendeta di kerajaannya nggak mau beriman dan mau memberontak dari kerajaan dia, maka dia tinggalkan agama Islam. Nah, waktu Nabi keluar di akhir tahun sebelum beliau wafat, ya, peperangan terakhir Nabi, perang Tabuk, beliau mengepung wilayah Tabuk. Kata Heraklius kepada prajuritnya, jangan kalian keluar melawan orang ini, karena orang ini betul-betul Nabi dan ciri-cirinya sudah disebutkan dalam Injil. Kalau kalian lawan pasti kalian akan kalah. Maka Nabi SAW pulang ke Madinah membawa kemenangan, tapi sepanjang jalan itu gangguan orang munafik tidak berhenti. Terus diganggu oleh orang munafik SAW sampai mereka berusaha membunuh Nabi di tengah jalan. Jadi peperangan Tabuk sebenarnya penyerangan muslimin ke wilayah Romawi, tapi peperangan yang sebenarnya itu adalah yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang munafik yang coba membunuh beliau. Dan terlalu banyak kisah ya, mereka menyalah-nyalahkan Nabi, mereka mengolok-olok gitu ya. Saya berbagi di antara kisahnya, waktu Nabi SAW dalam satu perjalanan pulang ke kota Madinah, lalu beliau berkemah. Ternyata unta beliau hilang, untahnya Nabi hilang, lepas dari ikatannya dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bilang kepada para sahabatnya, untaku lepas, coba tolong cari dan tangkap. Maka para sahabat pun mencari. Mereka yang beriman pada Nabi, ya udah, unta Nabi hilang kita cariin aja, sederhana begitu aja. Contoh misalnya pengajian begini, Ustadz hilang sendal, orang jemaah pada cariin itu biasa aja gitu ya. Tapi orang-orang munafik di masa itu tidak. Mereka pada saat Nabi SAW suruh cari, sahabat cari untanya, dia bilang, ini kayak mengaku Nabi, masa untanya aja hilang nggak tahu di mana. Gitu. Jadi nyakitin Nabi gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kebetulan banyak kemah, beliau ada di kemah, ada wahyu turun menyampaikan kepada Nabi, Jibril langsung menyampaikan, ada orang yang bicara begini. Kebetulan yang bicara itu di kemah sebelahnya. Jadi kayak rumah itu bertetangga di lokasi perkemahan itu. Di kemah sebelah orang munafik itu bicara. Jibril bongkar pembicaraan orang itu. Pemilik kemah yang ada orang munafik kebetulan lagi di kemahnya Nabi. Gitu. Lagi di kemahnya Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu saya suruh kalian cari unta saya tadi, saya bilang coba carilah unta saya. Ada di antara kalian yang mengatakan, inikah orang yang mengaku sebagai Nabi? Masa untanya hilang aja dia tidak tahu? Maka ketahuilah saya manusia biasa. Saya tidak tahu di mana unta itu. Tapi Allah sekarang turunkan wahyu melalui Jibril menunjukkan di mana untaku. Dia ada di lembah ini, pergilah ke sana dan ambillah. Dan para sahabat mengikuti instruksi itu menemukan unta Nabi betul ada di sana. Waktu pemilik kemah sebelah ini keluar dari kemahnya Nabi, dia masuk ke kemahnya lalu dia bilang sama sahabat-sahabat di situ, tadi agak unik. Nabi Muhammad SAW sampaikan wahyu turun membongkar kedok seseorang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW karena beliau memberitakan untanya hilang. Lalu kemudian orang itu mengatakan, masa dia mengaku Nabi tapi untanya aja tidak tahu? Maka teman-teman sahabat Nabi yang beriman di kemah itu mengatakan, yang ngomong ini orangnya nih ada di situ. Maka pemilik kemah itu marah lalu digebukin orang munafik itu. Ya. Tapi itu contohnya, dan mereka tidak berhenti, terus saja menyakiti Nabi SAW dan beliau bersabar. Beliau bersabar. Ya, intinya semua ujian butuh sabaran. Sabar itu solusi terbaik. Ya, perangkat terbaik, kendaraan terbaik. Kalau orang sakit, obat terbaik, resep terbaik untuk bisa keluar dari permasalahan. Nah, ini pelajaran pertama yang diambil dari Al-Muddathir ayat 7 tadi. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah tadi pembagian sabar itu ya.
Dilihat kalau di halaman 2 itu di perkataan tadi Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepadanya, dan sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan takdir yang menyakitkan. Ya. Jadi kita memang ujian itu datang memang menyesakkan dada, memang menyedihkan mata, membuat akal berpikir, itulah ujiannya. Ya, dan kita bisa bayangkan Bu sekalian ya, kalau tidak ada ujian dalam hidup ya, mungkin kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Kita tidak akan sampai pada level meneteskan air mata dan sangat dekat dengan Allah. Itu tidak bisa kita rasakan kalau tidak dengan ujian. Maka ujian itu banyak sekali manfaatnya. Bisa memberikan pahala besar, bisa memberikan kita kesadaran kalau kita punya Tuhan dan akhirnya kita kembali kepada Allah. Berapa banyak orang di antara kita bisa nangis karena saat ada punya masalah. Sholat bisa menangis dalam doanya. Berapa banyak orang nggak bisa menangis pada saat lagi nikmat melimpah, gitu. Ya, karena itu sulit untuk mempertemukan antara dua hal ini. Ya. Baik, itu pelajaran juga yang bisa diambil dari poin yang pertama tadi dan tafsir surah Al-Muddathir ayat 7. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Wasiat yang agung dan bekal yang paling pokok. Itu ditulis Sayyid Qutb berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa li rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ini adalah wasiat yang terus berulang dalam setiap kali pemberian beban atau pengukuhan untuk berdakwah kepada Allah taala. Dan sabar adalah bekal yang paling pokok dalam pertempuran yang sulit ini, yaitu pertempuran dalam rangka berdakwah kepada Allah. Pertempuran panjang yang tidak ada bekal baginya kecuali sabar yang ditujukan untuk mencari wajah Allah Ta'ala semata. Nah, ini poin yang kedua yang disebutkan oleh beliau dalam masalah sabar. Kalau ibu mau dapat pahala besar, caranya kan mendakwahkan agama Islam ya. Saya pernah bahasakan di pengajian itu, marketingkan ya. Ibu sampaikan ke orang lain. Jadi jangan ibu pikir ibu sudah susun nih ngajak orang sholat misalnya, kita ambil potongan ceramah kirim di grup, terus ibu pikir 100% orang grup semua terima. Itu sudah pasti ada yang bilang ini soalim lah, ini riak lah, apalah. Padahal kita tidak ada hubungannya dengan itu, niatnya baik. Ibu nanti akan bilang, kok saya niat baik malah dinilai begitu. Ya memang itu ujiannya. Ya, kita tidak suruh ibu-ibu nonton film ya. Tapi bayangkan Bu, kalau film tidak ada penjahatnya, kira-kira ada yang nonton nggak? Nah itu ada penjahat-penjahat itu. Penjahat-penjahat ini yang mendatangkan pahala kita kalau kita bersabar, gitu ya. Nah seperti itu gambarannya. Tapi kalau kita bisa bersabar, orang yang terima kita rangkul dan terus kita sampaikan, tambahkan informasi. Orang yang menolak kita doakan agar dapat hidayah. Kita bersabar atas tajamnya lisan dia, gangguan dia. Maka disitulah puncak ya dakwah itu akan mendapatkan pahala. Ini poin yang kedua yang dititikberatkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga Bu ya, hukuman berupa kerugian bagi orang yang tidak bersabar dan pembahasan tentang sifat yang 4. Di sini beliau mengatakan hukuman berupa kerugian bagi orang yang tidak bersabar. Jadi kalau ujian sedang datang, dia tidak bisa terima, itu malah rugi dia. Karena dia sulit melaluinya, plus dapat dosa, gitu kan. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menghukum dengan kerugian kepada setiap orang yang tidak menyandang sifat yang 4 berikut. Dan kesabaran termasuk salah satu di kandungannya, yaitu yang pertama, beriman kepada apa-apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Dan iman tidak akan terwujud tanpa ilmu. Ya. Jadi maksudnya beriman kepada apa-apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Di antaranya ujian-ujian kalau datang. Dan iman itu tidak akan terwujud tanpa ilmu. Maksudnya ibu jadi nggak bisa bersabar menghadapi permasalahan kalau ibu tidak ikuti majelis ilmu, dengarin kayak begini. Ini kan akan membuat, oh ternyata saya harus sabar ya. Oh ternyata ada pahalanya besar ya. Oh ternyata Nabi aja diuji kan gitu. Nah itu dengan ilmu itu kita jadi bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal saleh mencakup segala perbuatan baik yang zahir maupun yang batin. Jadi sibuk dari amal saleh ke amal saleh yang lainnya. Yang ketiga, saling berwasiat dengan kebenaran yang ia merupakan iman dan amal saleh. Maksudnya sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lain dengan itu.
Jadi kalau ada orang diuji, kita duduk dan kita sampaikan, sabar ya, gitu ya. Ini semua ada pahalanya. Itu kan mewasiatkan. Jadi kalau kita pun sedang lagi tidak diuji, kita bisa mewasiatkan orang yang diuji. Sebagaimana kalau kita yang diuji, orang lain tidak, dia akan datang menyabarkan kita. Itu juga salah satu pondasi yang baik, ya, sehingga kita sering dukung-mendukung. Makanya kita disuruh menjenguk orang sakit dan membesarkan jiwanya, mendoakan kebaikan, ya, memberikan kata-kata optimis, ya. Kemudian juga kalau orang lagi meninggal, keluarga yang sedih, kita ada takziah, menghibur keluarga yang sedang sedih, ya. Jadi takziah bukan untuk orang mati, tapi takziah untuk keluarga si mayit, ya. Jadi kalau ibu sedang bertakziah, sunnahnya ibu bawa makanan, ibu doakan keluarganya. Kalau orang yang mati, ya kalau takziah untuk keluarga orang yang mati ini dibatasi 3 hari dalam syariat. Kalau untuk orang mati, dari pertama dia mati sampai kita mati, kita doakan dia terus. Bukan di masa takziah itu, ya. Takziah ini untuk orang yang, keluarga orang yang sedang sedih. Makanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakaknya Ali bin Abi Thalib yang lebih tua 10 tahun. Beliau meninggal di perang Mu'tah namanya. Ada peperangan Nabi suruh pasukan muslimin menyerang, berperang dengan bangsa Romawi di wilayah Jordania. Ada namanya Mu'tah, sampai sekarang kuburan mereka masih ada di sana, lokasi peperangan itu. Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Waktu meninggal, Nabi SAW bilang kepada penduduk Madinah, "Isna'u li ali Ja'far fa innahum asabu ma lam yusibkum." Buatkan makanan keluarganya Ja'far, karena mereka sedang ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Nabi bukan suruh doakan Ja'far, Nabi suruh hibur keluarganya yang sedang sedih. Itu takziah maksudnya. Makanya kita yang bawa makanan, jangan ibu yang makan di situ, ya. Kita yang bawain makanan, kita yang bawain minuman, ya. Kalau orang sudah meninggal harus lagi siapin tenda makanan buat tamu datang, ini tambah kesedihan dia, ya, tambah kesedihan dia. Ada seseorang driver mobil di salah satu jemaah pengajian, saya pernah isi pengajian di rumahnya di hari, waktu itu kebetulan hari Sabtu atau hari Ahad. Pas pulang, karena saya tidak bawa kendaraan, diantar pulang gitu. Terus supirnya masih awam sekali, dia ngomong sama saya, "Ustaz, saya bingung ini. Saya kemarin baru saja sedih karena meninggal ayah saya. Tapi tiba-tiba saya ditelepon oleh salah satu tokoh di kampung, dia bilang, 'Kamu mau ambil paket yang mana?' Terus saya tanya, paket apa? Paket 3 hari, 7 hari, 40 hari, dijual paket, ya. Jadi kamu tinggal siapkan uang sekian, saya akan datangkan orang, ya. Ini subhanallah. Dia bilang, ya, dia bilang begini secara fitrah alami. Dia bilang, "Saya bingung Ustaz, saya sudah bersedih, saya malah harus keluarin uang lagi." Memang begitu dalam Islam, ya. Tapi dalam Islam bukan begitu, ya. Justru harusnya dihibur dia, gitu. Keluarga yang sedang bersedih itu. Yang keempat, D di situ saling berwasiat dengan kesabaran. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdirnya. N-nya besar kata ganti Allah, yang menyakitkan. Jadi selalu di sini memang takdir Allah yang menyakitkan, gitu. Ujian datang, gangguan orang, utang belum dibayar, penyakit belum sembuh, gitu. Usaha belum berhasil, kayak gitu-gitu, ya. Dengan sempurnanya keempat perkara ini, punya ilmu, beramal soleh, saling menguatkan satu sama yang lain, berwasiat kebaikan, dan juga saling mengingatkan agar bersabar di 3 poin, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam ujian harian. Maka dikatakan dengan sempurnanya keempat perkara ini, seorang hamba menjadi telah selamat dari kerugian dan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Yang terakhir dalam mukaddimah beliau, dan kita tutup dengan ini, nanti kalau ibu-ibu ada pertanyaan silahkan, ya, yaitu Anda tidak akan pernah menggapai kejayaan hingga Anda menelan kesabaran. Tidak bisa kita jaya mencapai target yang kita inginkan kecuali ada ujiannya dulu. Sebenarnya sih dalam kehidupan kita kalau di pendidikan formal, ya, SD, SMP, SMA, kuliah, ada pasti kalau mau naik kelas 2 SD, kelas 3, ada ujian. Kenapa ada ujian? Kenapa gak langsung aja? Untuk menguji dia. Dia ini orangnya benar gak? Serius gak? Belajar gak kita? Nah seperti itu, ya. Nah dalam kehidupan begitu. Kalau kita sedang diuji oleh Allah SWT, sebenarnya ibu sedang mau disampaikan oleh Allah ke satu level. Ibu sabar gak?
Sehingga level itu kita bisa capai. Kita bisa capai. Nah itu yang dimaksudkan. Baik, ini disebutkan yang pertama Abu Ali Ismail bin Al-Qasim Al-Qali rahimahullah yang wafat tahun 356 Hijriah berkata, Dabatta lil majdi wassa'una qad balagu jahdan nufusi wa alqaw dunahul uzuru atau uzura, maaf, saya ulangi, jahdan nufusi wa alqaw dunahul uzura waqabadul majda hatta malla aktharuhum wa anaqal majda man awfa wa man sabara la tahsibil majda tamran anta akiluhu lan tablugal majda hatta ta'laqas sabra. Terjemahannya, engkau telah merangkak untuk kejayaan sementara orang-orang yang berusaha dengan berlari. Maksudnya, kalau kamu berjaya seperti orang-orang, ikuti cara mereka. Syukuri nikmat, sabari ujian, gitu ya. Tapi sayangnya kamu malah merangkak, kamu tidak berlari seperti mereka. Baru diuji sedikit, semuanya disampaikan, mengeluhkan Tuhannya kepada manusia misalnya. Telah menelan beban kesulitan dan membuang kain sarung tanpa membawanya agar mudah berlari. Maksudnya diingatkan pun tidak mau belajar. Tetap aja, jangan usah keluh kesah, nanti pahalamu berkurang loh. Tidak, tetap diceritakan lagi pada orang lain. Saya pernah bertemu dengan seorang Ustadz Dai, ketemu saya ngobrol. Pada saat ngobrol, dia tidak, entah kenapa tiba-tiba dia masuk ke satu permasalahan yang sedang dia hadapi. Dia rupanya ngajar di satu pesantren, pemilik pesantren ini sahabat dekatnya dia juga, tapi tidak diberikan haknya gitu. Lalu dia keluh kesahkan terus. Dia keluh kesahkan, ini kenapa gajinya sedikit, dia tidak nilai ke pengorbanan saya dan segala macam. Setelah mungkin dia bicara beberapa menit, saya potong dulu. Saya bilang, sebentar, maaf Ustaz, saya bilang gitu. Dan beliau lebih tua juga dari saya. Maaf, saya bilang, bisa saya ngomong dulu? Dia bilang, ya silakan. Baik. Ini ujian buat antum. Allah sedang menguji. Kalau antum keluh kesah begini, antum tidak ada pahalanya nanti. Antum sudah ngajar di pesantren orang kan? Ada pahalanya? Iya. Murid-murid sudah mulai menghafal hadis, Al-Quran atau apa syair Arab yang ditikan, dia bilang iya. Baik, itu kan sudah ada pahalanya. Kalau antum keluh kesah begini, maka jadi dosa. Kalau mau, solusinya saja. Apa solusinya? Tidak cocok dengan bayaran di situ, udah ajukan permintaan gaji. Kalau tidak diterima, keluar saja, cari lembaga lain. Tapi tidak usah keluhkan orang. Misalnya ibu kerja di satu rumah sakit, tidak cocok nih bayarannya. Sampaikan, saya kayaknya sesuai dengan ijazah saya, sesuai dengan potensi saya, pengorbanan saya harusnya menerima sekian. Bisa nggak? Oh nggak bisa, ya udah keluar aja. Dan sudah selesai pindah tempat lain, tenang-tenang aja. Udah anggap itu sebagai ujian. Jangan disampaikan kepada semua orang. Oh itu rumah sakit sana itu nggak kasih gaji saya. Jadi apa yang sedang diujikan oleh Allah sana tidak ada pahalanya. Hanya dengan kita mengeluh masalah itu, ya. Apalagi kadang-kadang ada orang menjelek-jelekkan sesuatu yang tidak perlu, Bu. Contoh misal, ibu mampir ke sebuah masjid. Ini kan masjid Masya Allah bersih ya. Ada mungkin sebagian masjid kotor ya. Mungkin karpetnya kotor, kamar mandinya kotor, mungkin panas ya. Mungkin bangunannya sudah rapuh gitu ya. Kalau ibu mendapatkan kasus seperti yang saya ceritakan ini, maka ambil pesan positifnya. Allah membuat kaki ibu sampai ke masjid itu supaya ibu terlibat, ibu punya andil. Ya, ibu sumbang, ibu perbaikin, ibu bersihin karpetnya, pasangin AC-nya, itu pesannya. Tapi banyak orang tidak begitu. Wih, masjidnya kotor, masjidnya jorok. Yang dia sedang hina ini rumahnya Allah. Bukan pembangun masjid, karena kan kalau sudah dibangun lillahi ta'ala sudah milik Allah semua kan. Ibu kalau ada orang bertamu di rumah ibu berantakan sedikit ruang tamu lalu dia bilang, oh rumahnya ibu itu berantakan. Mungkin ibu mau berantem sama dia ya. Bagaimana dengan rumahnya Allah? Kotor, jorok. Tidak cukup di situ. Ketemu sama temannya. Kamu nanti kalau sholat di Gandaria itu jangan mampir di sholat masjid situ ya. Kotor itu. Nah, jadi dia tambah jorok-jorokin itu ya. Bukannya dia ambil pesannya. Oh, ada pesan apa ini Allah sampaikan saya di sini. Itu penting ya. Itu pesan iman. Saya pernah masuk ke satu pedalaman Irian, Bu. Jauh sekali.
udah ke Marokinya naik pesawat sekian jam dari Jakarta. Ya, mungkin kalau ke Jakarta Maroki itu dengan transitnya sama dengan Jakarta ke Saudi itu. Lama banget. Sudah gitu naik pesawat lagi ke perkampungannya kecil. Pesawat cuma 12 orang, pilotnya bisa dilihat gitu. Ya. Kalau angin kencang kembali pesawatnya. 1 jam masuk ke daerah pedalaman, 1 kabupaten masuk, terus naik lagi kapal tradisional sana gitu dari kayu. Masih 6 jam masuk ke pedalaman. Oh, sampai ke dalam nggak ada lampu, nggak ada apa gitu. Tapi kita jalan sana, temuin kaum muslimin di sana segala macam. Pas saya lagi duduk, kebetulan bersama saya ada satu dokter dari Riyadh. Beliau memang sama kami bentuk forum pengiriman dai ke sana gitu ya. Ingin melihat lokasi sana, lokasi mana yang butuh dai kita kirimkan, buku-buku anak-anak mu'allaf itu kita coba kirim ke Jawa atau di pesantren di Jawa untuk disekolahkan, gitu-gitulah. Subhanallah, dokter ini teman saya nggak usah sebutin nama beliau bisikin saya dengan satu orang lagi teman, sambil kita mau tidur di malam hari kan. Dia bilang, saya tiba-tiba merenung, apa pesannya Allah kita sampai injakkan kaki kita ke kampung ini. Ini jauh sekali nih, tidak ada lampu, 6 jam naik kapal tradisional ke dalam. Sampai orang-orang di perkampungan sekitar itu bilang, Ustaz, malam-malam datang ke saya, Ustaz mau lihat buaya nggak? Untuk apa lihat buaya? Dia bilang, buaya itu biasanya matanya begini aja Ustaz. Kalau di sini ada buaya matanya segini. Ya untuk apa? Untuk dimakan gitu kan? Nah, mungkin. Udah nggak apa-apa, nggak usah lihat buaya Pak. Tapi di sungai yang luar biasa gitu ya, masih natural sekali. Bisa ada buaya, orang lewat pakai kapal, buaya di sebelahnya gitu. Jadi daerah yang luar biasa. Tapi bahasanya penting. Dia bilang sama saya, dan saya ingat terus perkataan itu. Apa pesannya Allah kita sampai ke sini? Saya takut, dia bilang, nanti kalau Allah tanya kita hari kiamat, kakimu sudah saya sampaikan ke Irian sana, apa yang kau buat di sana? Saya merenung perkataan itu benar yang diucapin sama dia. Dan benar pesan apa yang kita ambil. Itu kan yang penting ya. Ibu kalau ketemu sama orang miskin, pesannya bantu, bukan protes. Ini pura-pura kayaknya. Anak pinjaman. Negosiasi sama syaitan untuk intinya tidak sedekah. Padahal pesannya kan harusnya sedekah. Nah, ambil pesan imannya. Itu yang dimaksudkan di situ. Ya. Baik. Di sini ditutup sama beliau dengan jangan mengira. Ya, di syair tadi lanjutannya ya. Jangan mengira kejayaan itu hanya sebutir kurma yang engkau makan. Jadi gampang didapat. Engkau tidak akan menggapai kejayaan hingga engkau menjilati kesabaran. Jadi kau tidak akan mencapai kejayaan yang kau inginkan. Kayak misalnya contoh, dulu kalau di sini kita ada yang sudah sarjana atau mungkin tamat SD, SMP, SMA misalnya. Bagaimana dulu waktu kita lulus? Kan kita butuh ujian kan? Nah, ada orang ugal-ugalan, kecuali naudzubillah sekolahnya juga tidak baik, membantu-bantu aja lulusin walaupun tidak benar gitu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar dia harus ujian, dia harus belajar, kadang-kadang dia harus begadang, baru dia dapat kejayaan untuk naik di poin itu, naik kelas ya. Dia mau lebih bagus lagi, lebih berjaya lagi, dia harus rajin nulis, baca, dia pahami pelajaran sampai jadi ranking 1. Nah, itu begitu. Atau kalau di kuliah mungkin dia kaum laut, akan seperti itu. Ya, tidak akan dapat kejayaan kecuali melalui kesabaran. Memang harus sabar. Orang yang melanjutkan S2 sabar, S3 sabar, dia harus lowongin diri untuk belajar, nulis lagi makalah, nulis tesis, nulis disertasi, dites, bisa lulus, bisa tidak, dan segala macam hal. Dan itu seperti itulah. Nah, ini dimaksud dengan kejayaan tidak akan dicapai kecuali dengan kesabaran. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan masuk di halaman ke-7 ya. Lembaran pertama, bahasan pertama beliau tentang masalah sabar, yaitu definisi sabar dan pembagiannya. Baik, pukul 14 kurang 10 menit ya. Mungkin cukup sampai sini dulu. Dan saya ingatkan kembali yang menjadi inti dari pengajian adalah materinya ya. Pertanyaan itu pelengkap. Jadi mungkin juga perlu ibu-ibu yang mungkin pertama kali hadir, kami memang tidak membuka banyak pertanyaan karena ini hanya melengkapkan saja. Dan yang kedua, kalau pertanyaannya tidak sesuai dengan tema mungkin tidak akan dibaca ya, supaya tidak memecahkan konsentrasi jemaah, membawa pulang poin yang sudah kita pesan tadi. Itu yang sebenarnya yang paling penting ya. Semoga Allah SWT penuhi hajat kita semuanya
Siapapun yang hadir, semoga Allah terima hajat-hajat dunia dan akhiratnya. Allah maafkan kesalahannya, Allah terima seluruh amal-amal solehnya, dan semoga Allah terima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah maafkan dan juga Allah ganti dosa-dosa kita menjadi pahala, kedua orang tua kita dan seluruh kerabat-kerabat kita dan siapapun yang kita cintai karena Allah dan mereka mencintai kita karena Allah. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga kesatuan, persatuan dan kemerdekaan kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah jadikan masyarakat dari kita masyarakat yang tentram, damai, selalu bergotong royong, kerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan program-program positif yang tidak bertolak belakang dengan syariat Allah. Dan semoga Allah makmurkan negeri kita. Allah jadikan contoh bagi negeri-negeri yang lain. Dan Allah membuat kita melanjutkan estafet perjuangan para pejuang-pejuang kita dalam mempertahankan negara tercinta ini. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan mereka keikhlasan, kemenangan, juga kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita, dan Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah, ibu bisa ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya, tolong dimaafkan dan tidak usah diamalkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.